tepi sebuah danau, terdapat sebuah rumah kecil yang ditinggali seorang gadis muda. Ia menjalani hari-harinya dengan kecemasan, meskipun ia tinggal seorang diri. Gadis itu adalah seorang pengrajin, ahli dalam membuat miniatur kota di ruang tamunya dan menjahit pakaian-pakaian untuk kliennya. Setelah menyelesaikan pesanan, ia pun mengemas barang-barangnya yang siap dikirim. Namun, sesuatu di halaman rumahnya menarik perhatiannya. Setelah membereskan hal tersebut, gadis itu bersiap-siap untuk pergi ke kota. Dalam perjalanan, ia berhenti sejenak di depan sebuah rumah. Di halaman rumah itu, seorang pemuda sedang berdiri. Dengan hati-hati ia berharap bisa menarik perhatian si pemuda, namun sayangnya usahanya tidak mendapat balasan. Setibanya di kota, gadis itu segera memasukkan paket-paket dagangannya ke dalam kotak pos. Setelah itu, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi makam ibunya. Saat berada di sana, terlihat jelas bahwa gadis ini memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial. Ketika menyadari ada seseorang di dekatnya, ia buru-buru menjauh. Bahkan ia menyelinap di sekitar mobil untuk menghindari sepasang kekasih yang sedang menikmati waktu bersama. Beberapa waktu kemudian, gadis itu kembali ke rumahnya. Di sana, ia duduk menulis surat untuk seseorang, menceritakan pengalaman-pengalaman yang ia alami hari itu. Namun keceriaannya kembali saat ia menerima paket-paket yang berisi part-part baru untuk melanjutkan proyek miniatur kota yang sedang ia bangun. Dengan semangat, ia menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti memasak, menikmati makanannya, belajar menari, dan bahkan mengabaikan panggilan telepon yang masuk. Apakah penting siapa yang menelepon? Sepertinya tidak. Malamnya, si gadis yang kini diketahui bernama Brian membaca buku sebelum tidur. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi malam itu. Lampu-lampu di rumahnya tiba-tiba menyala dan mati dengan sendirinya. Kemudian terdengar suara aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang kembali bersama saya, Ceng Nobar. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film. Dan kali ini filmnya berjudul No One Will Save You, yang dirilis pada tahun 2023 dengan penampilan memukau dari para aktornya. Tapi kita tidak akan berlama-lama lagi. Siapkan kopi kalian dan hisap udutnya, mari kita lanjutkan kisahnya. Brian terbangun dan mendengar sesuatu di luar. Ketika keluar dari kamarnya, ia melihat bahwa lampu tidak bisa dinyalakan dan pintu depan rumahnya terbuka. Ia mendengar suara aneh dan melihat sesuatu bergerak di sekitar ruang tamu. Tiba-tiba berlari. Ia segera bersembunyi di dalam kamarnya setelah menyadari bahwa makhluk tersebut memperhatikannya. Makhluk tersebut bahkan melompat ke atas tempat tidur. Sambil bersembunyi di bawah tempat tidur, Brian memperhatikan wujud makhluk itu. Tinggi kurus dengan jari-jari kaki yang aneh, menggeledah kamarnya, hampir membuat Brian ketahuan. Saat makhluk itu keluar dari kamar, Brian buru-buru menutup jendela, tetapi ia mendengar suara lain dari lantai bawah. Dengan penuh keberanian, Brian memutuskan untuk memeriksa, membawa alat penata rambut sebagai senjata. Setelah mematikan semua lampu, ia mencoba meraih telepon, berniat untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba perabotan di rumahnya bergerak dengan sendirinya, seolah digerakkan oleh kekuatan telekinesis. Ketika ia mengintip telepon, ia melihat jari-jari makhluk misterius itu meraih telepon dan mengembalikannya ke tempat semula. Makhluk itu tampaknya mendengar napas Brian. Makhluk misterius itu tidak membiarkan Brian kabur. Dengan kekuatan telekinesis, ia menyeret Brian, namun Brian berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Brian meraih sebuah benda dan menancapkan ke kepala makhluk tersebut. Adegan kemudian beralih ke siang hari. Tidak jelas apakah Brian sempat tidur atau tidak, namun ia tiba-tiba tersadar dan segera memeriksa luka-lukanya. Perlahan ia memeriksa makhluk misterius yang telah ia kalahkan. Setelah memastikan bahwa makhluk itu benar-benar tewas, Brian menutup tubuhnya dan mencoba menghubungi bantuan. Namun sayangnya, semua kelistrikan di rumahnya juga ikut mati.
Brian lalu menutup pintu dengan perabotan seadanya dan segera bergegas pergi ke kota menggunakan sepeda karena mobilnya juga tidak bisa dinyalakan. Dalam perjalanan, ia melihat sebuah mobil pengantar barang yang terbalik, dan ketika ia melewati rumah pemuda yang ia sukai, rumah itu tampaknya juga mengalami sesuatu yang buruk. Brian memeriksa sekeliling dan menemukan banyak rumput mati yang membentuk lingkaran mirip dengan apa yang ia lihat di halaman rumahnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Brian tiba di kota. Tempat pertama yang ia tuju adalah kantor polisi. Di sana, ia bertemu dengan sepasang suami istri. Petugas polisi yang lain tampak enggan untuk membantunya. Merasa tidak ada yang bisa dilakukan, Brian keluar dari kantor polisi tanpa melaporkan apa yang telah ia alami. Saat hendak membuka kunci sepedanya, ia mengalami serangan panik yang cukup parah dan harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ia melihat sebuah bus berhenti dan memutuskan untuk menaikinya, berharap bisa meninggalkan kota. Dalam perjalanan, bus itu melewati perumahan, dan Brian melihat lingkaran-lingkaran aneh yang sama di setiap halaman rumah. Tiba-tiba seseorang pria di dalam bus berpindah duduk lebih dekat dengan Brian. Supir bus menyadari hal ini, segera menginjak rem, membuat pria tersebut terjatuh. Brian pun turun dan berusaha melarikan diri. Namun, pria yang telah kerasukan itu bangkit perlahan mengejarnya. Ketika tengah diliputi ketakutan, ia terus berlari sehingga menemukan sebuah gereja, tetapi pintunya terkunci. Gadis itu akhirnya berhenti di dekat makam sahabat masa kecilnya yang telah meninggal dunia 10 tahun lalu ketika mereka berusia sekitar 12 tahun. Saat itu, Brian melihat awan aneh di langit, membuatnya merasa ketakutan dan ia pun melarikan diri lagi. Brian kembali ke rumah tetangganya dan melihat banyak orang yang tampak kerasukan, termasuk pemuda yang ia sukai. Mereka semua mengadah dan mengeluarkan tangan, seolah-olah sedang menyembah sesuatu di langit. Brian berhasil melarikan diri dan kembali ke rumahnya. Di sana, ia menemukan jasad makhluk misterius yang tampaknya adalah alien, mengeluarkan cairan aneh dari mulutnya. Jejak-jejak terlihat mengarah keluar rumah. Ketika Brian mencari-cari, ia melihat awan aneh kembali mendekat dan segera ia bergegas masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan diri. Brian menyalakan semua lampu yang tersedia dan mulai menyalakan kompor serta merebus air. Ia juga memasang selimut di pintu masuk sebagai perlindungan. Namun, begitu cahaya muncul, paku-paku yang menahan selimut itu terlepas, membuat selimutnya jatuh dan sesuatu mulai bergerak di sekitar rumahnya. Cahaya terang muncul, membuat jasad alien melayang dan keluar dari rumah. Saat cahaya tersebut semakin kuat, Brian berlari menuju ruang bawah tanah. Namun alien kecil tiba-tiba masuk dan melompat ke dalam rumah. Brian yang waspada meraih gunting untuk menyerang, tetapi serangannya gagal total. Dengan kekuatan telekinesis, alien itu merebut gunting dari Brian dan mencoba berkomunikasi dengan bahasa yang tidak ia pahami. Alien itu juga tampak tertarik dengan foto-foto dan benda-benda pribadi Brian. Brian memanfaatkan momen ini untuk kabur ke lantai atas. Tetapi alien yang lebih kecil sudah menunggu di sana. Cahaya putih yang menyilaukan membuat panci di tangan Brian menempel ke dinding, seolah-olah dinding itu menjadi magnet.
Brian berjalan melewati cahaya tersebut, namun entah bagaimana makhluk itu menjadi lebih tenang. Ia kemudian mengambil kesempatan untuk kembali ke kamar, tetapi alien tiba-tiba kembali menjadi ganas dan mencoba mendobrak pintu. Setelah perjuangan yang aneh menegangkan, Brian akhirnya berhasil keluar dari rumah. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama karena alien lain yang memiliki tubuh lebih besar dengan tangan panjang dan kaki yang aneh telah menunggu. Tidak hanya itu, pria kurir yang tampaknya sudah dirasuki juga muncul dan segera menangkap serta menyeret Brian ke arah alien besar yang sedang menanti. Benda langit yang tampak seperti UFO dan alien mulai melakukan gerakan aneh seolah-olah sedang berkomunikasi dengan UFO tersebut. Pada momen kritis ini, Brian berhasil melepaskan diri dari cengkraman pria kurir yang telah dirasuki, lalu mendorongnya ke dalam cahaya putih. Pria itu langsung diam membatu. UFO kemudian pergi, meninggalkan alien kebingungan. Namun, alien itu segera mengejar Brian lagi. Ketika Brian berada di atap, makhluk tersebut berteriak, tampaknya memanggil bantuan sebelum kembali mengejarnya. Brian yang jatuh saat berlari akhirnya terjebak di dalam mobil. Meski begitu, ia berhasil memanfaatkan situasi ini untuk sementara waktu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Cahaya putih kembali muncul dan mulai mengejar Brian. Tiba-tiba muncul di atas. Ia berlari masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di kamar. Namun, alien dari bawah rumah perlahan membuka pintu dan masuk. Alien itu mengamati seluruh ruangan dan menemukan banyak foto yang penuh kenangan antara Brian dan sahabatnya masih kecil. Melihat alien tampak lengah, Brian menyelinap dari belakang dan bersiap melancarkan serangan. Namun tiba-tiba ia dibuat melayang oleh kekuatan telekinesis, terombang-ambing di udara. Salah satu alien mendekatinya, dan dari mulut alien tersebut keluar makhluk kecil yang masuk ke mulut Brian yang dipaksa terbuka. Brian kemudian terbangun di kamarnya, mengira semua yang terjadi adalah mimpi buruk. Rumahnya terlihat baik-baik saja dan tubuhnya tidak terluka. Ia mencoba menenangkan diri dan turun ke bawah untuk memastikan keadaan. Namun tiba-tiba ia bertemu sosok wanita yang diyakini sebagai sahabatnya yang sudah meninggal, tapi dalam versi lebih dewasa. Brian segera meminta maaf, namun tiba-tiba semuanya terasa aneh lagi. Dan Brian terbangun untuk kedua kalinya. Kali ini di luar rumah sambil memegang makhluk parasit yang menjijikkan. Makhluk itu mencoba kabur, namun Brian tidak membiarkannya. Saat mencari-cari, UFO kembali muncul, mengeluarkan cahaya kuning yang menurunkan seorang gadis. Gadis itu langsung dirasuki oleh makhluk parasit. Melihat hal ini, Brian memutuskan untuk melarikan diri lagi. Di dalam hutan, ia dikejutkan oleh kedatangan gadis yang diturunkan alien yang ternyata adalah replika dirinya. Replika itu menyerangnya dengan pisau, menusuk perut Brian. Namun Brian berhasil melawan balik dan membunuh replika tersebut. Namun pertempuran belum usai. Alien besar muncul lagi, diikuti dengan cahaya putih yang kuat, menarik Brian ke dalam UFO. Di dalam ruangan gelap, Brian didekati oleh beberapa alien berukuran normal. Mereka menunjuk ke arahnya dan salah satu alien menyentuh dahinya, memindahkan kesadaran Brian ke ingatan masa kecilnya dengan sang ibu saat mereka membuat kerajinan bersama. Brian juga melihat ingatan lain, di mana polisi berada di depan rumahnya. Ia melihat dirinya yang lebih muda didorong oleh seorang bernama Motrin yang tampaknya sedang berusaha menghentikan kemarahan dirinya yang lebih muda. Sayangnya, usaha itu gagal.
Adegan berpindah ke Brian yang menulis surat untuk sahabatnya, namun tidak bisa melanjutkan karena Brian lebih tua mulai menangis. Mereka saling menatap dan cahaya terang muncul menyelimuti keduanya. Alien yang mengamati semua itu membawa Brian kembali ke dunia nyata. Para alien berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap Brian. Mereka mengembalikan Brian ke bumi menggunakan cahaya putih. Brian terbaring melihat cahaya warna-warni dari UFO yang membuatnya tertawa bahagia karena ia merasa telah menemukan kedamaian. Film ini berakhir dengan adegan beberapa waktu setelah kejadian tersebut. Mungkin beberapa minggu atau bulan kemudian, Brian terlihat lebih percaya diri dan ramah kepada semua orang. Semua terlihat jauh lebih baik dan mereka mulai menari dalam sebuah pesta, tidak memperdulikan kapal-kapal alien yang masih melayang di atas kota. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar, pertanyaan atau permintaan. Kira-kira film apa lagi yang menarik untuk kita bahas? Silahkan tulis di kolom komentar.